Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Wa ba'du, para pemirsa channel NU Borobudur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam kemanfaatan dan kemandirian. Bulan Ramadan adalah Syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Maka oleh sebab itu, mari kita sebagai umat Islam, sebagai umat Muslim, kita gunakan waktu di bulan Ramadan ini untuk senantiasa membaca Al-Quran. Karena apa? Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mukjizat terbesar yang diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran yang diterima oleh Nabi Muhammad dengan yang kita baca sekarang adalah orisinil, tidak ada bedanya. Maka saking luar biasanya fadilah atau keutamaan membaca Al-Quran, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha." Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya akan memperoleh satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 kebaikan. Lalu Nabi mengatakan, wala aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun wal lamu harfun wal mimu harfun. Akan tetapi alif nggih setunggal huruf, lam setunggal huruf, mim setunggal huruf. Itu artinya nek kula panjenengan sedaya kok maos alif lam mim, itu akan mendapatkan pahala 30 kebaikan. Tidak ada bacaan di dunia ini yang akan memberikan kebaikan kepada si pembacanya kecuali Al-Quran. Ini sungguh luar biasa. Maka oleh sebab itu, momentum bulan Ramadan ini mari kita jadikan momentum untuk senantiasa kita membaca Al-Quran, mendawamkan atau mengistiqomahkan membaca Al-Quran. Para ulama-ulama, para kiai, para alim ulama, semuanya yang kita ketahui mereka semua ahli Al-Quran. Ada seorang dijelaskan di dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Ahmalatil Quran karangan Syekh Yahya An-Nawawi, bahwa dulu ada salah seorang sahabat Rasul yang bernama Abu Usaid radhiyallahu an. Beliau istiqomah membaca Al-Quran. Al-Quran sudah menjadi rutinitasnya untuk dia baca, sehingga pernah suatu hari sahabat Abu Usaid radhiyallahu an ini sebelum menyelesaikan wiritan bacaan Al-Qur'annya, beliau ini tertidur. Tahu-tahu ketika beliau bangun, sahabat Usaid kaget karena ketika tertidur dia baru membaca surah Al-Baqarah. Padahal biasanya sampai surah An-Nisa atau surah Al-Maidah. Baru surah Al-Baqarah dia tertidur. Bangun-bangun karena mimpi dia itu digeruduk sapi, ditabrak sapi. Masya Allah, ini saking luar biasanya, saking istiqomahnya beliau membaca Al-Quran. Oleh sebab itu, maka Kanjeng Nabi juga mengibaratkan orang-orang yang mau, orang mukmin yang mau membaca Al-Quran, itu diibaratkan, diperumpamakan, masalul mukmin alladzi yaqra'ul Qur'ana kamathali utrujah rihuha thayyib wa ta'muha thayyib.
Wa matsalul mu'min alladzi la yaqra'ul qur'ana kamatsalil tamrah rihuha la rihuha wa ta'muha thayyib. Yang artinya perumpamaan orang mukmin yang mau membaca Al-Qur'an itu diibaratkan seperti buah utrujah. Buah utrujah itu rihuha thayyib wa ta'muha thayyib. Gandane wangi, rasane enak. Wangi gandane, enak rasane. Ini utrujah. Kalau di Arab utrujah niku semacam jeruk. Mungkin kalau nisbate kita orang Indonesia, orang Jawa, utrujah itu bisa bermakna durian ya. Durian niku buah yang mambune wangi, gandane wangi, rasane nggih enak. Lah, perumpamaan orang mukmin yang mau membaca Al-Qur'an niku diibaratkan sama Nabi seperti buah utrujah. Jadi rihuha thayyib wa ta'muha thayyib. Jadi orang mukmin yang mau membaca Al-Qur'an, yang rutin istiqomah membaca Al-Qur'an, itu Masya Allah, baunya harum, rasanya enak. Maka kita bisa lihat para alim ulama, para kiai ahli Al-Qur'an seperti Mbah Munawir Krapya, seperti Mbah Kiai Arwani Kudus, Mbah Mufid Mas'ud Pandanaran, dari Tebu Ireng, dari Jawa Timur, banyak sekali. Mereka semua tetap harum namanya walaupun mereka sudah meninggal, walaupun mereka sudah wafat. Karena apa? Karena selama hidup beliau itu istiqomah membaca Al-Qur'an. Jadi rihuha thayyib wa ta'muha thayyib. Wangi ini tetap wonten senajan beliau ini sudah wafat. Masya Allah. Beberapa hari yang lalu saya dikasih cerita oleh Gus Maimun, putranipun Simbah Kiai Mastur Asy'ari Demesan, Kaliputih. Beliau bercerita nalika mondok ten Pandanaran, seringkali beliau itu diajak tindakan sama almarhum lah Simbah Kiai Mufid Mas'ud. Setiap kali Mbah Mufid Mas'ud tindak ten kendaraan utawi ten mobil niku mboten wonten ingkang ngobrol. Soalnya napa Mbah Mufid menika ketika tindakan bepergian niku Mbah Mufid senantiasa deres Al-Qur'an. Dan setiap 4 jam Mbah Mufid ini lalu istirahat, nyari rumah makan yang enak, restoran yang enak, mandeg. Sedaya pendereke menika didhawuhi ken maem ken dahar sing di rumah makan itu sing paling enak. Nek onten santri ini sing derek kene kok mendhet makme kok mboten enak, niku Mbah Mufid malah duka. Wah, aja ngono, kudu sing enak. Akhirnya nuwun sewu Gus Maimun niku cerita ngeten iki, cirios ngeten iki. Akhirnya diteliti, kenapa setiap 4 jam bepergian tindakan selalu berhenti lalu nyari rumah makan. Setelah berhenti di rumah makan, lalu lanjut berkendara lagi, Mbah Mufid Mas'ud membaca Quran lagi, deres malih. Dan dimulai dari surah Al-Baqarah lagi. Niki setiap 4 jam berhenti nyari makan, nyari rumah makan, lalu setelah berhenti perjalanan lagi dari Al-Baqarah lagi. Ternyata Gus Maimun menginisiasi dengan teman-teman penderek beliau, yuk kalau disimak apa yang dibaca Mbah Mufid. Mosok setiap 4 jam baleni Al-Baqarah, setiap 4 jam baleni Al-Baqarah. Ternyata selama 4 jam itu pula Mbah Mufid Mas'ud khatam Al-Qur'an. Subhanallah. Ini yang ditawamkan oleh beliau, sehingga pondok pesantren Sunan Pandanaran di Jogja sekarang santrinya ribuan karena karomahnya Mbah Mufid istiqomah ing dalem maos Quran. Ngendikanipun jimate Mbah Mufid niku tangan kanan maos Quran, tangan kiri maos sholawat. Para pemirsa channel NU Borobudur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, mari kita tiru. Mumpung kita di bulan Ramadan, kita jadikan momentum kita bisa mengkhatamkan Al-Qur'an. Minimal sebulan Ramadan ini kita harus khatam minimal 1 kali, minimal. Dengan cara bagaimana? Kalau kita lihat Al-Qur'an itu jumlahnya 30 juz.
jumlah bulan Ramadan kadang-kadang ya bisa 29, bisa 30 hari. Itu artinya kita berkesempatan jika ingin khatam satu kali di bulan Ramadan, maka satu hari kita harus satu juz. Satu juz itu mungkin sangat mudah bagi orang yang sudah lanyah baca Qur'annya. Tapi untuk yang pemula, satu juz itu bisa kita akali dengan cara satu juz itu 20 halaman. Jadi 10 lembar. Kita usahakan setiap ba'da sholat maktubah kita membaca, kalau 10 halaman atau 10 lembar 20 halaman, berarti kita baca setiap ba'da sholat maktubah itu 2 lembar. Berarti subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, kita kalau mampu untuk 2 lembar, satu hari bisa 1 juz dan 1 bulan bisa khatam. Syukur nanti keluar dari bulan Ramadan, rutinitas ini bisa kita istiqomahkan. Jadi setiap bulan sekali khatam, setiap bulan sekali khatam. Kalau ulama-ulama ahli Quran itu banyak sekali yang memakai metode fami bisyauqin. Fami bisyauqin kalau secara letterlek maknanya fami bisyauqin, lambeku nemplek kelawan bronto. Artinya lidahku atau lisanku ini rindu untuk senantiasa membaca Al-Quran. Secara letterlek begitu. Tapi ini adalah sebuah thariqah, sebuah metode para ulama ahli Al-Quran agar bisa khatam seminggu sekali. Karena apa? Fami bisyauqin itu hurufnya ada 7. Fa, mim, ya, ba, shin, waw, dan qaf. Ini thariqah para ulama ahli Quran agar bisa menghatamkan setiap seminggu sekali. Dimulai hari pertama membaca fa. Fa niku dimulai surat Fatihah sampai rampung surah An-Nisa. Lalu hari kedua mim, mulai dari surah Al-Maidah sampai akhir daripada surah At-Taubah. Hari ketiga ya, fami, itu ada ya, huruf ya. Itu maksudnya hari ketiga membaca surah Yunus sampai akhir daripada surah Toha, juz 16 akhir. Lalu bisyauqin ba, hari keempat baca dari surah Al-Anbiya sampai akhir daripada surah Al-Furqan. Dan yang kelima shin, yaitu membaca dari surah Asy-Syu'ara sampai daripada surah akhir daripada surah Fatir. Lalu hari ke-6 baca dari surah Ya, dari surah Yasin sampai akhir daripada sebelum surah Qaf itu surah Al-Hujurat, dan yang terakhir surah Qaf sampai An-Nas. Jadi fami bisyauqin adalah metode atau thariqah yang dilakukan oleh para ulama ahli Al-Quran agar mereka istiqomah membaca Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran seminggu sekali khatam, seminggu sekali khatam. Ini yang dilakukan, yang sekarang yang viral adalah Ibu Nyai Hannah dari Lirboyo. Itu santri-santrinya Pondok Al-Baqarah di Kediri sana, di Lirboyo, itu menggunakan metode fami bisyauqin, seminggu khatam, seminggu khatam. Para pemirsa NU Borobudur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh sebab itu mari para sahabat, para alim ulama, para kiai ahli Al-Quran, mereka semua istiqomah membaca Al-Quran. Mari kita jadikan momentum bulan Ramadan ini agar kita bisa istiqomah, bisa mendawamkan membaca Al-Quran. Dengan begitu, dengan harapan mudah-mudahan kalau kita istiqomah membaca Al-Quran, insya Allah Allah akan memberikan kemanfaatan-kemanfaatan dalam kehidupan kita. Syukur-syukur nanti anak turun kita, dzurriyyah kita, ada yang bisa menghafalkan Al-Quran dengan kita istiqomah membaca Al-Quran. Sebab orang yang membaca Al-Quran, orang yang menghafal Al-Quran, itu ada maqalah tuba liman yahfaduhu dunya wa ukhra abada wa kaifala idza yamutu jismuhu la yafsuda. Wong kang ahli Al-Quran bejo donya akhirate, lamun wong iku sedo ora bakal rusak jasate. Besok ning alam kubur ditakoni malaikat kalih, yen ora bisa jawab kang jawabi Al-Qur'ane. Orang yang ahli Al-Qur'an bejo donya
ugi bejo akhirat. Masya Allah. Nah, dengan kita istiqomah baca Al-Quran, insya Allah mudah-mudahan dzurriyyah kita, anak turun kita ada yang hafal Quran. Saya ingin mencontohkan sedikit. Pada tahun 2017 di puncak peringatan Hari Santri Nasional Tenggur Delta Sidoarjo, Jawa Timur, ada seorang anak namanya Muhammad Rojab Bismarahmatullah. Ketika itu usianya 10 tahun. Pikantuk penghargaan saking Menteri Agama, beasiswa saking Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin yang ketika itu Ketua Umum MUI, hadiah berupa tafsir Al-Munir karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, dan beberapa hadiah lainnya. Kenapa? Karena di usia Rojab Bismarahmatullah yang 10 tahun itu, dia sudah hafal Al-Quran 30 juz, dia juga sudah hafal nadzuman kitab Alfiyah Ibnu Malik, ugi hafal kitab Bulughul Maram. Umur 12 tahun. Ketua NU Borobudur Pak Huda umurnya pinten jajal. Niku pun hafal pinten juz. Wah, kula ngapal ke Yasin, surah Yasin ayat kepapat, kadang keliru surah Fatihah. Kok sakit? Hanggih Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Masya Allah. Ada lagi yang sepuh ngimami sing diwaos surah Al-Kafirun ayatnya wonten 6, kadang-kadang iso dadi 8, kadang-kadang iso dadi 10, kadang-kadang iso dadi 14. Bulet rak rampung-rampung kuliah ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud. Nek ora dielengke karo putune lakum dinukum mbah mboten mantun-mantun. Masya Allah. Itu sebagai motivasi bagi kita sebagai orang tua, kalau kita sregep deres Quran, sregep maca Al-Quran, anak-anak kita akan melihat, oh bapak ibuku sregep maca Al-Quran, sehingga mereka tergairah, hirohnya ada untuk juga istiqomah membaca Al-Quran, dan dari itu mudah-mudahan mereka punya hiroh, punya keinginan, punya semangat untuk menghafal Al-Quran. Para pemirsa NU Borobudur yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini, di masa pandemi ini, momentum bagi kita agar kita senantiasa istiqomah mendawamkan Al-Quran. Syukur-syukur dalam 1 bulan ini kita bisa menghatamkan Al-Quran dengan cara yang saya sebutkan tadi, dan bisa berlanjut ketika Ramadan telah meninggalkan kita tetap istiqomah membaca Al-Quran. Sebagaimana dawuh Kanjeng Nabi, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik dari kalian adalah orang yang mau mengaji Al-Quran dan mau mengamalkannya. Demikian mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.